Halo, apa kabar? Selamat datang di mata kuliah Sistem Pakar bersama saya Amaya Andri Damaini, dan ini adalah materi pertama kita. Kita akan membahas mengenai konsep dasar Sistem Pakar. Sistem Pakar adalah program komputer yang dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks dan menyediakan kemampuan untuk mengambil keputusan seperti pakar manusia. Sistem ini melakukannya dengan cara mengekstraksi pengetahuan dari basis pengetahuannya menggunakan aturan penalaran dan juga inferensi sesuai dengan permintaan dari pengguna. Sistem Pakar merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan. Kinerja Sistem Pakar didasarkan pada pengetahuan pakar yang tersimpan dalam basis pengetahuan. Semakin besar pengetahuannya yang tersimpan di dalam kecerdasan buatan, maka semakin baik juga kinerja sistem tersebut. Salah satu contoh umum sistem pakar adalah saran kesalahan ejaan ketika kita mengetik di kotak pencarian Google. Di dalam sistem pakar, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada basis pengetahuan yang disimpan pada sistem. Pengetahuan diekstraksi menggunakan aturan penalaran untuk dapat memberikan solusi kepada pengguna yang bukan pakar, seperti seorang pakar sebenarnya. Teknik-teknik yang digunakan dalam kecerdasan buatan ada 3 jenis yang sering digunakan. Yang pertama adalah searching, yaitu digunakan untuk menemukan solusi atau menemukan informasi yang diinginkan dalam ruang pencarian tertentu. Kemudian use of knowledge atau menggunakan pengetahuan, ini untuk mengeksploitasi struktur dari objek yang dikait dengan masalah tersebut. Dan juga abstraction atau abstraksi. Abstraksi merupakan penyederhanaan suatu masalah atau data dengan memfokuskan pada elemen-elemen penting dan mengabaikan detail yang kurang relevan. Teknik di dalam kecerdasan buatan ini juga digunakan pada sistem pakar. Sistem pakar itu merupakan suatu program komputer dalam kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru kemampuan pemikiran dan juga pengambilan keputusan dari seorang ahli manusia di bidang tertentu. Jadi, misalkan sebuah sistem dapat meniru kepakaran seorang proofreader atau korektor untuk mengkoreksi suatu pengetikan yang salah, atau meniru kepakaran seorang ahli untuk mendiagnosis suatu penyakit. Kelebihan yang dimiliki oleh sistem pakar yaitu yang pertama adalah increased availability. Ini merupakan pengetahuan seorang pakar itu diadaptasikan ke dalam bentuk software dan disebarluaskan dalam jumlah yang tidak terbatas. Dan juga reduce cost, artinya mengurangi biaya, di mana dengan adanya sistem pakar ini tujuannya adalah untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pakar atau suatu ahli. Reduce danger atau mengurangi bahaya, sistem pakar juga bisa digunakan dalam suatu lingkungan yang mungkin berbahaya untuk manusia, sehingga bisa digantikan oleh pakar yang merupakan sistem komputer. Kemudian kelebihan yang lain yaitu permanence, bersifat tetap, di mana software sistem pakar bisa digunakan kapan saja tanpa ada batas waktu dan tersimpan di dalam komputer. Sedangkan manusia itu memiliki batasan umur ya. Kemudian multiple expertise, artinya sebuah sistem pakar bisa memiliki beberapa keahlian. Pengetahuan dari beberapa ahli bisa dibuat tersedia dalam suatu sistem untuk melakukan suatu tugas tertentu, dan juga bisa dilakukan secara simultan, baik itu siang ataupun malam hari. Tingkat keahlian gabungan dari beberapa ahli ini bisa melebihi dari ahli manusia yang tunggal. Kelebihan yang lain yaitu increase reliability,
di mana meningkatkan reliabilitas. Para ahli sistem meningkatkan rasa percaya diri bahwa keputusan yang benar telah dibuat dengan memberikan pendapat kedua pakar manusia. Kemudian explanation, keputusan yang dibuat oleh sistem pakar sifatnya sangat jelas dan juga tepat. Sistem pakar juga secara eksplisit bisa menjelaskan secara rinci alasan yang menuju pada kesimpulan. Fast response, artinya sistem pakar ini bisa memberikan respon yang cepat dan juga real time. Tidak seperti manusia yang memiliki keterbatasan dalam melakukan respon. Steady, unemotional, complete, yaitu tenang tanpa emosi dan juga responnya lengkap setiap saat. Dan kita tahu bahwa manusia itu memiliki emosi, jadi terkadang suatu situasi bisa membuat emosi manusia itu mempengaruhi dari pengambilan keputusan atau analisis ataupun diagnosis seorang pakar. Intelligent tutor atau disebut juga intelligent actor, di mana sistem pakar dapat bertindak sebagai guru atau pakar dengan menjelaskan program sebagai penalaran penjelasan sistem. Kemudian intelligent database, di mana sistem pakar dapat digunakan untuk mengakses database dengan cara yang cerdas. Kemudian kelebihan yang lain yaitu memperluas jangkauan dari pakar, dapat mengetahui sampai sejauh mana tingkat kepakaran seorang ahli atau pakar, merupakan arsip yang bisa dipercaya, dapat menyederhanakan pekerjaan, merupakan efisiensi waktu kerja dan juga meningkatkan produktivitas. Selain kelebihan, sistem pakar juga memiliki kekurangan. Kekurangan sistem pakar yaitu daya kerja dan produktivitas manusia menjadi berkurang karena semuanya dilakukan secara otomatis oleh sistem. Mungkin kita sudah sering mendengar bahwa di masa depan ada beberapa profesi itu digantikan oleh sistem atau digantikan oleh komputer. Dan sedikit demi sedikit itu sekarang sudah terjadi ya, karena sekarang sudah zamannya kecerdasan buatan. Kemudian kekurangan yang lain adalah pengembangan perangkat lunak sistem pakar lebih sulit dibandingkan perangkat lunak yang konvensional, karena pada sistem pakar ini dia mengumpulkan pengetahuan dari seorang pakar. Jadi untuk bisa mendekati keahlian dari seorang pakar, yang mana pakar itu adalah manusia, maka harus belajar seperti manusia. Sedangkan komputer itu punya bahasa yang berbeda seperti manusia ya. Dan itulah yang menjadi salah satu kesulitan dalam pengembangan perangkat lunak sistem pakar, dan juga mungkin perangkat lunak lain yang merupakan cabang dari kecerdasan buatan. Pengetahuan seorang pakar yang sudah diadaptasi ke dalam bentuk software dapat diperbanyak dan disebarluaskan dalam jumlah yang tidak terbatas. Seperti kelebihan, tapi terkadang hal ini bisa menjadi kekurangan dari sistem pakar, dan kalau disalahgunakan agak sedikit berbahaya. Sistem pakar memiliki karakteristik. Yang pertama, memiliki tingkat keahlian yang tinggi. Dalam kecerdasan buatan, sistem pakar menawarkan tingkat keahlian yang tertinggi, seperti memberikan efisiensi, akurasi, dan pemecahan masalah yang imajinatif. Reaksinya tepat waktu. Kemudian memiliki keandalan yang baik atau good reliability, dan juga fleksibel, karena sistem pakar ini tidak mengenal yang namanya lelah ya. Yang penting sistemnya hidup, nyala terus, maka sistemnya fleksibel. Tidak seperti manusia. Mekanisme efektif sistem pakar dalam kecerdasan buatan itu harus memiliki mekanisme yang efisien untuk mengelola kompilasi pengetahuan yang ada di dalamnya.
Kemudian mampu menangani keputusan dan masalah yang menantang. Sistem pakar mampu menangani masalah keputusan yang menantang dan memberikan solusi. Kemudian juga hipotesis. Sistem pakar dapat melakukan serangkaian hipotesa yang dapat dibandingkan dan tidak bertentangan dengan hipotesa dari seorang pakar dalam masalah yang nyata. Oleh sebab itu, biasanya ketika kita mengembangkan sistem pakar, maka kita pasti akan membandingkan hasil dari sistem yang kita bangun dengan keahlian dari seorang pakar yang relevan dengan ilmunya, yang ditiru ilmunya oleh sistem tersebut. Diuji apakah hipotesisnya itu tepat atau tidak seperti seorang pakar. Misalkan untuk mendiagnosis sebuah masalah dari tanaman tertentu, kemudian nanti akan diuji apakah sistem pakar ini bisa menghasilkan hasil diagnosis yang tepat seperti seorang pakar manusia, dan juga mungkin sampai memberikan rekomendasi penanganan seperti itu. Nah, dari beberapa karakteristik sistem pakar ini, mungkin ini bisa menjadi pedoman kita ketika kita ingin membuat suatu sistem pakar. Jadi ada aplikasi yang mungkin kita lihat, wah ini seperti sistem pakar ya, seperti meniru keahlian seorang manusia gitu. Tapi kita harus lihat dulu apakah dia memiliki karakteristik sistem pakar atau tidak. Siapa tahu itu hanya aplikasi biasa saja seperti itu, tapi bukan sampai sistem pakar. Karena sistem pakar ini kecerdasan buatan, jadi dia pasti yang utama dia punya pengetahuan, expertise-nya tinggi ya. Di dalam sistem pakar ini dibagi berdasarkan kelas. Yang pertama itu adalah konfigurasi. Kelas sistem pakar konfigurasi ini biasanya merakit komponen sistem dengan cara yang benar. Jadi seperti seorang pakar yang bisa mengkonfigurasi suatu komponen ya, atau suatu sistem, maka sistem pakar ini juga bisa merakit suatu komponen sistem ataupun suatu sistem dengan cara yang benar sesuai dengan seperti pakar manusia. Kemudian kelas lainnya itu adalah diagnosa. Ini sering menjadi bahan penelitian ya. Kalau kita lihat di jurnal-jurnal, biasanya ada banyak, misalkan sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman, sistem pakar untuk mendiagnosis misalkan penyakit kelainan mental seperti itu ya. Ada banyak contohnya. Diagnosis ini atau diagnosa itu menarik kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi. Jadi ketika sistem pakar ini menarik kesimpulan dari suatu masalah, maka itu sebutannya adalah diagnosa. Kemudian instruksi. Kalau instruksi ini sistem pakar yang metode pengajarannya itu cerdas sehingga berfungsi sebagai pakar. Jadi sistemnya bisa memberikan instruksi kepada manusia, kepada user yang bukan pakar. Kemudian yang keempat adalah interpretasi. Interpretasi ini menjelaskan data-data yang diobservasi. Jadi itu beberapa kelas dari sistem pakar. Pembagiannya ada 4. Unsur penting pengembangan sistem pakar yang pertama adalah perancangan sistem pakar. Perancangan sistem pakar ini dirancang berdasarkan pakar atau ahli. Dalam merancang sistem pakar itu diperlukan metode-metode yang akan dipakai. Misalkan metode forward chaining atau backward chaining atau certainty factor atau menggunakan fuzzy logic atau algoritma yang lain. Kemudian unsur yang kedua yang penting itu adalah sistem pendukung.
Sistem pendukung ini baik itu software ataupun hardware. Sistem pendukung hardware ya tentu saja itu berarti perangkat keras ya yang mendukung, misalkan komputer, kemudian perangkat untuk penyimpanan basis data seperti itu. Kemudian kalau software berarti sistem software yang mendukung sistem pakar yang berbasis objek, misalkan untuk kalau berbasis web berarti PHP MyAdmin atau bahasa pemrograman Visual Basic, Java, SQL, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu tentu saja adalah pemakainya ya. Kalau tidak ada pemakainya, untuk apa dikembangkan sistem pakar seperti itu? Ya, pemakai ini adalah orang yang bukan pakar, tapi membutuhkan keahlian seorang pakar tersebut. Ketika merancang sistem pakar, permasalahan yang dirumuskan itu harus terfokus pada objek yang akan dibuat pakar. Objeknya apa dan juga ditujukan kepada siapa pemakainya. Jadi ini adalah ketiga unsur penting dari pengembangan sistem pakar. Kemudian di dalam sistem pakar ada komponen yang membentuk suatu sistem pakar. Yang pertama adalah interface atau antarmuka pengguna. Dengan antarmuka pengguna inilah sistem pakar berinteraksi dengan pengguna yang bukan ahli. Dia akan mengambil query dari sebagai input dalam format yang bisa dibaca. Biasanya bentuknya itu adalah masukan atau input-input dari user yang non-expert ini. Kemudian nanti akan diteruskan ke mesin inferensi. Setelah mendapatkan respon dari mesin inferensi, nanti sistem akan menampilkan output kepada pengguna lewat interface ini. Jadi dengan kata lain, ini adalah antarmuka yang membantu pengguna non-pakar untuk berkomunikasi dengan sistem pakarnya. Kemudian komponen yang kedua itu adalah inference engine atau mesin inferensi. Mesin inferensi ini memiliki berbagai macam aturan di dalamnya, aturan inferensi. Mesin inferensi ini yang bisa disebut sebagai otak dari sistem pakar karena dia merupakan unit pemrosesan utama dari sistem tersebut. Mesinnya ini akan menerapkan aturan inferensi ke dalam basis pengetahuan untuk memperoleh kesimpulan dan mendeduksi informasi yang baru. Jadi mesin ini akan membantu memperoleh solusi yang bebas kesalahan dari query yang diajukan oleh pengguna lewat interface tadi. Dengan menggunakan mesin inferensi ini, sistem akan mengekstraksi basis pengetahuan ya. Jadi diekstraksi atau diambil basis basis pengetahuannya. Ada dua jenis mesin inferensi. Yang pertama, mesin inferensi deterministik namanya. Ini kesimpulannya ditarik dari jenis mesin inferensi yang dianggap benar. Mesin ini didasarkan pada fakta dan aturan. Kemudian, mesin inferensi probabilistik juga itu merupakan jenis mesin inferensi yang mengandung ketidakpastian. Nah, namanya juga probabilitas ya. Artinya masih ada kemungkinan. Kalau deterministik atau lebih mudahnya kita ingat saja istilah dalam bahasa Inggris determinan, artinya menentukan. Jadi sudah ditentukan. Sedangkan kalau probabilistik masih bentuknya adalah kemungkinan. Jadi dia mengandung ketidakpastian dalam kesimpulan dan berdasarkan probabilitas. Mesin inferensi ini biasanya menggunakan metode-metode. Nah, metode-metode ini nanti akan kita pelajari di materi yang selanjutnya ya, materi yang lain. Kemudian selanjutnya komponen lainnya adalah knowledge base atau basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini menyimpan pengetahuan yang diperoleh dari para ahli. Jadi ahlinya apa? Ahlinya ya manusia ya.
dari pengetahuan manusia itu akan dimasukkan ke dalam knowledge base atau basis pengetahuan. Yang mengaturnya itu adalah knowledge engineer. Jadi dia yang akan merekayasa pengetahuan yang didapat dari manusia, kemudian dimasukkan dalam bentuk basis pengetahuan. Semakin banyak basis pengetahuan, maka semakin tepat sistem pakarnya. Jadi mirip juga dengan basis data yang berisi informasi dan aturan dari domain atau subjek yang tertentu ya. Kita juga bisa melihat basis pengetahuan ini sebagai kumpulan objek dan juga atributnya gitu. Basis pengetahuan ini ada beberapa jenis, misalkan pengetahuan faktual, artinya pengetahuan yang diambil atau diterima itu berdasarkan fakta dari para engineer atau perekayasa pengetahuan. Kemudian pengetahuan heuristik itu adalah pengetahuan yang didasarkan pada praktik, kemampuan menebak, evaluasi, dan pengalaman. Ada juga representasi pengetahuan, namanya representasi pengetahuan. Ini digunakan untuk memformalkan pengetahuan yang disimpan dalam basis pengetahuan menggunakan if else. Jadi sebenarnya di dalam knowledge base ini ada aturan-aturan, itu yang direpresentasikan oleh knowledge engineer menggunakan aturan-aturan representasi pengetahuan. Partisipan dalam pengembangan sistem pakar itu yang pertama adalah expert ya. Expert artinya ahli atau seorang pakar di domain tertentu. Expert ini adalah seorang pakar, pakarnya ya manusia gitu. Keberhasilan dari sebuah sistem pakar ini tergantung pada pengetahuan yang diberikan oleh para pakar manusia. Kemudian yang kedua itu adalah knowledge engineer. Knowledge engineer ini yang akan mengumpulkan pengetahuan dari expert, kemudian nanti akan diekstraksi atau dimodifikasi pengetahuan tersebut ke dalam sistem sesuai dengan aturan-aturannya. Kemudian yang ketiga adalah end user atau pengguna akhir. Ini adalah orang-orang tertentu atau sekelompok orang yang mungkin bukan pakar dan bekerja pada sistem pakar, memerlukan solusi atau saran untuk pertanyaannya yang rumit. Yang terakhir, kenapa kita menggunakan sistem pakar? Padahal kita punya pakar manusia ya di setiap bidang. Kemudian apa perlunya mengembangkan sistem pakar yang berbasis komputer? Alasannya yang pertama adalah sistem pakar tidak memiliki batasan memori. Sistem pakar bisa menyimpan data sebanyak yang dibutuhkan dan juga bisa mengingat pada saat penerapannya. Sedangkan kalau pakar manusia ada beberapa keterbatasan saat mengingat semua hal setiap saat ya. Bahkan seorang pakar pun biasanya harus membaca ulang referensi untuk mengingat kembali pengetahuannya. Kemudian efisiensi yang tinggi. Jika basis pengetahuan itu diperbaharui dengan pengetahuan yang benar, maka dia akan menghasilkan output yang sangat efisien yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian ahli dalam suatu domain. Ada banyak pakar manusia di setiap domain dan juga semuanya memiliki keterampilan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, sehingga tidak mudah untuk mendapatkan output dari query atau pertanyaan-pertanyaan. Namun jika kita memasukkan pengetahuan
yang diperoleh dari para ahli manusia kemudian dimasukkan ke sistem pakar, maka sistem tersebut akan memberikan hasil yang efisien dengan mencampur semua fakta dan pengetahuan yang ada. Tidak terpengaruh emosi, ya karena manusia ya pasti emosinya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan kelelahan, kemarahan, depresi, atau saat cemas, atau saat takut, emosi-emosi yang lain. Jadi kinerjanya itu tidak selalu sama. Sedangkan kalau sistem karena tidak terpengaruh emosi, jadi kinerjanya tetap konstan. Selanjutnya, keamanan yang tinggi. Sistem pakar memberikan keamanan tinggi untuk menyelesaikan pertanyaan apapun, mempertimbangkan semua fakta. Untuk menanggapi pertanyaan apapun, sistem akan memeriksa dan mempertimbangkan semua fakta yang tersedia dan juga memberikan hasil yang sesuai. Kalau manusia, ada kemungkinan bahwa ahli manusia mungkin tidak mempertimbangkan beberapa fakta atau kelewatan. Yang terakhir adalah pembaruan rutin akan meningkatkan kinerja. Jika ada masalah di dalam hasil yang diberikan oleh sistem pakar, kita bisa meningkatkan kinerja sistem tersebut dengan memperbaharui basis pengetahuannya. Jadi ini adalah materi awal kita tentang sistem pakar, bagaimana kita mengenali apa itu sistem pakar dan juga karakteristiknya, kelebihan dan kekurangannya. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.